teman-teman semuanya, kembali lagi di podcast From Kesan. Di sini kita bakal ngobrol santai terkait dengan permasalahan kesehatan yang ada di masyarakat. Oke, perkenalkan aku Hana Mumtazah. Di sini aku nggak sendirian. Aku bersama narasumber yang keren yang mau sharing-sharing bareng kita terkait dengan permasalahan kesehatan nih. Oke. Mungkin kita sapa dulu ya narasumber kita. Halo Mas. Halo Mbak Ana. Halo, oke. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah aku sehat. Mbak Ana gimana? Alhamdulillah masih tetap sehat sampai sekarang ini. Oke, mungkin sebelum lebih jauh lagi nih ya, biar teman-teman juga lebih kenal sama Mas, boleh nih perkenalan terlebih dahulu. Oke, terima kasih kesempatannya Mbak Ana. Halo teman-teman semua, aku Dayan di sini sebagai mahasiswa Kesehatan Masyarakat Universitas Jenderal Sudirman. Oke, salam kenal Mas Dayan. Salam kenal juga Mbak Ana. Aku mau nanya nih Mas sedikit. Tadi sebelum kesini, sebelum datang ke podcast ini, Mas Dayan udah makan apa belum nih? Oke, kebetulan kan karena ini tag-nya Kamis ya, dan sesuai anjuran sunnah yaitu puasa Senin Kamis, insya Allah ya sampai maghrib. Jadi untuk hari ini aku nggak makan siang, tapi kalau biasanya itu aku makan siang dengan nasi, sayur dan protein yang murah-murah aja, karena ya terbatas lah dompet kita sebagai mahasiswa ya teman-teman. Mau akhir bulan juga ya. Apa nih proteinnya biasanya? Ya tahu tempe lah. Tahu tempe biasanya ya. Itu sangat sehat banget ya, udah ada karbonnya, proteinnya, sayur juga ada. Sangat sehat banget. Nah, Mas Din penasaran gak sih kenapa kok aku tanya terkait dengan Mas Dayan makan apa hari ini? Iya, kenapa tuh? Kenapa? Penasaran gak? Gimana? Soalnya kita mau bahas tentang ultra processed food. Ya, itu kan lagi marak banget ya di masyarakat. Iya, betul. Masyarakat banyak banget yang konsumsi ultra processed food ini gitu. Terus juga nih, aku tadi itu sebelum podcast ini sempat scroll gitu di medsos, terus ada FYP. Di aku itu ada ya seumuran kita lah, 20 tahunan gitu. Dia itu kena kanker karena keseringan makan seblak. Terus juga ada yang cuci darah itu karena dia keseringan mengkonsumsi kayak sosis, nugget gitu. Terus juga yang baru lihat itu tadi ada anak kecil mungkin usianya 7 tahun, dia itu kena leukemia dan udah sering banget kemoterapi itu karena dia keseringan makan mie instan gitu. Mungkin tanggapan dari Mas Dayan nih, kan ngeri banget ya permasalahan kayak gitu kan. Mungkin tanggapannya gimana nih dari Mas Dayan? Oke, sebelumnya harus kita tahu terlebih dahulu ya Mbak Ana dan teman-teman semua, ada yang namanya sistem NOVA, yaitu sistem yang mengklasifikasikan makanan berdasarkan proses pengolahannya. Nah, sebelum UPF itu ada lagi jenis-jenisnya gitu, sehingga bisa dibuat UPF. Yang pertama itu ada yang namanya minimally processed food, makanan yang diproses secara minimal sekali gitu, atau bahkan nggak sama sekali diproses gitu tuh. Itu bisa kalau diproses ya, bisa mungkin cuci, bisa dipotong, bisa dijemur gitu dan lain sebagainya, yang satu proses aja sehingga kandungan gizinya itu masih sangat utuh gitu dan masih sangat sehat untuk tubuh. Contoh ya buah yang benar-benar buah nih kayak apel segala macam kan bisa langsung dimakan, dicuci dulu ya, dicuci terus dimakan. Kalaupun pisang juga ya dikupas dulu baru dimakan. Pokoknya yang gitulah ya langsung bisa dimakan lah. Bisa dimakan. Nah, yang kedua itu ada yang namanya bumbu-bumbu dapur yang sederhana pastinya. Itu didapat dari proses alami. Proses alami dengan bahan-bahan yang alami juga. Gitu. Bumbu dapur apa aja Mbak Anda coba? Apa ya, banyak ya, ada gula pasir, gula Jawa gitu-gitu ya. Gula-gulaan. Terus garam, terus minyak, lada, ya, ketumbar gitu-gitu. Nah, itu semua kan didapat dari proses yang sangat alami ya. Kayak tadi ketumbar bubuk, lada bubuk itu kan cuma ditumbuk doang kan sampai hancur gitu kan, sampai menjadi bubuk baru dimasukin ke kemasan. Terus garam dari penyulingan air laut tuh. Terus gula dari tebu, minyak dari kelapa gitu. Pokoknya yang alami lah gitu, bahannya alami dengan proses alami. Dan yang ketiga itu adalah proses food, makanan yang diolah. Kita biasanya itu sebutnya adalah masakan, gampangnya masakan.
Gabungan antara bahan mentah Nova 1 ditambah bumbu-bumbu dapur Nova 2 itu dengan prosesnya lebih dari 1 kali sehingga menghasilkan sebuah masakan. Iya. Gitu. Apa aja contohnya bahannya? Apa ya? Coba yang simpel aja. Ya sayur, kita masak sayur Ya, gitu. sayur. Ya. Apa? Terus kalau yang ada 2 proses tuh biasanya ikan bandeng presto itu kan ada 2 kali nggak sih? Ya. Presto dulu baru digoreng. Ya, misalnya, itu bisa masuk. Bahkan sih simpel sayur sop, sayur ayam, sop ayam, sorry. Ya. Sayur ayam. Gimana itu sayur ayam? Sayur. Oke, itu masuk proses food gitu sih. Dan gizinya itu meskipun udah melalui proses lebih dari 1 kali itu masih sangat banyak dan memenuhi kebutuhan gizi tubuh teman-teman gitu. Dan yang akhirnya keempat itu ada namanya UPF, Ultra Processed Food. Sebelumnya ultra itu apa dulu nih bahannya? Menurut pengetahuan bahannya? Itu apa ya, berlebihan gitu kalau. Lebih, ya. terus banyak, sangat kan sangat. Iya. Tuh, oke. Jadi UPF Ultra Processed Food itu adalah makanan yang diproses melalui proses yang sangat banyak sehingga gizi di dalamnya, kandungan gizi itu udah nggak ada, bahkan tipis, sangat tipis gitu teman-teman. Dan biasanya itu cirinya itu UPF itu udah nggak berbentuk bahan aslinya. Contoh patty kan dari daging ya. Daging yang kita tahu yang sangat berbentuk ada tulang-tulangnya gitu dijadikan sebuah bulatan yang bisa di gitu ya kan, bisa digepengkan gitu. Itu masuk UPF gitu. Terus yang tepung-tepungan kayak donat, terus pizza dan lain-lain. Fried chicken tepungnya itu juga masuk ke UPF gitu. Kan awalnya gandum ya. Terus gandum. Ya oleh jadi tepungnya kita makan gitu UPF. Pokoknya yang udah diproses banyak tahap sampai nggak berbentuk kayak aslinya. Itu salah satu cirinya. Gitu. Oke, menambah pengetahuan sekali ya teman-teman gitu. Terus juga ini kan lagi happening banget ya terkait dengan permasalahan MBG nih. Nah, jadi MBG itu kan kita ya bahan-bahannya ya di bahan-bahan yang diberikan itu diusahakan untuk yang menunjang biar tidak terkena stunting gitu kan ya. Tapi kan kita tidak pernah tahu itu bahan-bahannya itu dari apa gitu. Mungkin dari Mas Daya nih ada pendapat nggak terkait dengan MBG yang saat ini lagi banyak diisukan gitu? Aduh. Ini aku harus jawab ya? Harus dong, kan biar tahu teman-teman. Di ujung jurang banget ini masalahnya nih. Nanti aku tarik biar nggak jadi ke jurang. Jawab dulu. Oke. MBG itu kan ini ya teman-teman, mungkin ini tanpa menyinggung pihak manapun ya, karena saya sendiri suka dengan program ini, ada dampak positifnya lah. Kan tujuannya untuk menurunkan angka stunting, meskipun sasarannya belum terlalu akurat. Mungkin Pak Prabowo itu menggunakan recycle, sehingga anak-anak sekolah itu harapannya bisa jadi wanita usia subur yang kompeten gitu, karena gizinya yang baik. Nah, tapi masalahnya UPF di MBG itu masih kita temukan beberapa gitu. SPPG total di Indonesia itu kan ada sekitar berapa sih, 15.000 ya? Nyampe ya? Pokoknya banyak banget. Ya, pokoknya belasan ribu gitu. Dan yang tersertifikasi itu gak sampai 1.000. Ya, gak sampai 1/10 bahkan ya. Sehingga dapur SPPG yang tidak tersertifikasi itu gak ada pengawasan, mereka bebas mau menambahkan apa di situ. Asalkan anak itu nggak keracunan aja kan, gitu. Nah, buat yang SPPG-nya dekat dengan pusat, misalnya pusat daerah, pusat dan lain-lain, itu ya bagus kandungan gizinya, kayak ada nasi, ada ayam, ada buah, sayur, terus side-nya segala macam lah, susu mungkin ya. Tapi kalau misalkan udah jauh dari pusat, itu lumayan main mungkin ya, beberapa gitu, nggak semua. Kayak pernah denger ini nggak sih Mbak yang DIY burger? Iya, nah itu yang sangat-sangat apa ya, penasaran, apa ya, lebih ke
dia mau memberikan edukasi Iya. kah atau apa? Katanya sih biar anaknya itu kreatif Iya. ya. Cuma kalau misalkan dari sisi gizi itu mungkin ya kurang lah gitu loh. Ya bayangin, coba roti itu kan udah termasuknya bukan olahan kayak Yang bahan asli, aslinya kan iya. ya udah masuk KF. Terus ditambah dagingnya itu yang Allahu alam cuma Allah yang tahu dan yang Pink-pink gitu ya, ya. yang pink-pink yang klap-klap gitu kan. Iya. Warna pink itu bahkan disebut daging olahan pun kayaknya terlalu bagus gitu Iya. lah. Nah, itu kan kalau misalkan anak-anak dikasih seperti itu, ya otomatis tumbuh kembangnya tidak berkembang gitu, sehingga tidak mendukung program tercapainya tujuan dari program MBG. Iya. Begitu. Mana? Terus juga kan dari apa ya, biasanya tuh SPPG itu menerima requestan dari anak-anak loh. Sedangkan anak-anak sekarang itu kan pengennya makan makanannya yang micin gitu ya. Gitu. Nah, itu tantangan kita, Iya. tenaga kesehatan masyarakat. Iya, oke. Menarik sekali ya. Terus mungkin selanjutnya nih, kan sebenarnya informasi terkait dengan UPF itu kan udah banyak ya. Tapi kenapa sih kok orang-orang masih banyak yang mengkonsumsi UPF ini gitu? Pertama, mungkin karena marketing ya, yang Iya. udah benar-benar meluas, bahkan jadi tren ya, dan enak. Iya sih, bener enak. UPF itu enak teman-teman dan bahannya enak, murah juga, tapi dampak jangka panjangnya itu benar-benar fatal. Nah, UPF itu kerjanya gini ya, Mbak Ana dan teman-teman. Industri UPF itu menambahkan kayak gula tambahan, terus apa? Natrium. Natrium ya, Ya, iya natrium. Terus lemak, jenuh dan segala macam yang membuat rasa dari UPF itu makanan-makanan UPF itu benar-benar sedap teman-teman. Dan kombinasi dari ketiga atau lebih bahan-bahan ini itu menekan yang namanya hormon leptin kalau nggak salah ya teman-teman ya, tolong dikoreksi ya, soalnya masih pemula juga ini. Oke. Nah, hormon leptin itu adalah hormon yang merangsang otak kita untuk merasa kenyang. Oke. Nah, ketiga kombinasi bahan tersebut atau lebih ya, itu menekan biar nggak ke-trigger nih, biar tombolnya itu nggak kepencet untuk rasa kenyangnya, gitu. Dan sementara hormon yang mengatur rasa lapar, hormon grelin, itu tetap di situ-situ aja gitu loh. Sehingga kayak meskipun kita udah makan banyak nih UPF, misalkan makan burger 5 biji bisa, banyak banget. Itu kita susah merasa kenyang teman-teman. Mungkin ada beberapa sih yang udah kenyang. Cuma kalau aku pribadi, kalau makan 5 burger nggak kenyang. Serius? Iya. Karena kebetulan suka makan juga sih. Suka makan juga. Iya, begitu. Terus juga kalau aku pribadi nih, kalau makan seblak ya jujur itu enak banget. Itu seblak itu kalau misal pas selesai banget makan seblaknya, itu rasanya pengen nambah lagi. Tapi kalau udah selang beberapa waktu kayak misal udah mau balik nih, tiba-tiba kerasa kenyang banget. Tapi pas emang habis barusan banget makan seblak itu, rasanya pengen nambah terus gitu. Ya itu kan tujuannya dari UPF-nya. Nah, ketika bahan itu juga kan ada yang merangsang dopamin di otak, ya kan, hormon rasa senang yang memberi kita perasaan reward, perasaan hadiah nih, udah berjuang gitu, misalkan ya, nih, makan enak nah, gitu. Self reward ya biasanya kita kayak biasa gitu. Oke. Terus juga mungkin selanjutnya kan apa sih yang bikin UPF ini tuh nggak sehat kalau semakin lama kita konsumsi dalam jangka panjangnya? Oke, kalau kita bedain dulu ya, Mbak Hana, antara jangka panjang dengan jangka pendek dan siapa yang mengonsumsi. Iya, beda-beda ya. Beda-beda. Nih, mungkin kita tinjau dari siapa yang mengonsumsi dulu ya. Mbak Hana umurnya berapa tahun? Umurnya 20. 20? Iya. Itu menurut Mbak Hana masih anak-anak, remaja atau dewasa muda? Anak-anak sih kebetulan. Anak-anak, Iya. oke, anak-anak Anak ya. bongsor. Iya, betul. Anak bongsor. Oke, anak bongsor. Iya. Oke. Kalau aku nih, aku kan 20 tahun. Iya. Let's say udah dewasa muda lah ya. Iya. Udah dewasa muda. Tapi sebenarnya masih pengen jadi anak-anak sih. Iya, anak bongsor kan? Iya, nggak salah. Nah, itu kan kita dewasa muda itu sudah berhenti bertumbuh ya secara fisik. Sudah bisa punya kontrol diri yang baik juga.
Sehingga sekiranya kita pengen mengonsumsi UPF itu aku yakin teman-teman yang sudah ya sekitaran sekitar lah ya, itu udah punya kontrol yang baik lah, udah tahu kapan harus makan, kapan boleh makan, kapan nggak boleh begitu. Nah, tapi yang harus di concern adalah yang anak-anak kecil teman-teman, yang masih dalam masa pertumbuhan, apalagi balita bawah 5 tahun, itu mereka sedang gencar-gencar ya untuk bertumbuh dan berkembang gitu, baik otak ataupun fisik, mental dan lain-lain. Itu bisa sangat mempengaruhi teman-teman gitu. Kalau misalkan jangka pendek ya untuk sekitar itu ya mungkin kayak cuma jerawat mungkin. Iya betul sih. Mukanya jadi kusam gitu ya, jerawatan segala macam, terus kayak lemas terus, ngantuk terus. Ya lagi kuliah ngantuk. Itu siapa gitu. ya? Aduh, siapa ya? Lagi presentasi ngantuk. Lagi kayak gini ngantuk. Aduh, itu tanda-tanda tuh, awas. Itu ya paling kalau jangka pendeknya di kita kayak gitu aja sih. Karena kan emang kekurangan nutrisi aja gitu loh. Nah, tapi kalau misalkan yang jangka panjang itu kita bisa terkena penyakit yang namanya kronis. Nah, dan teman-teman semua, penyakit yang terbentuk selama bertahun-tahun akibat pola hidup kita yang jelek. Kenapa bisa begitu? Karena kayak yang tadi udah aku singgung ya teman-teman semua, itu kan UPF itu menekan hormon yang membuat kita merasa kenyang, sehingga kita makan lagi meskipun energi kita udah cukup. Nah, energi yang udah cukup itu akan berlebih kalau ditambah. Nah, kalau energi itu berlebih, aku mau tanya ke Mbak Hana. Apa nih? Apa yang akan terjadi kalau energi berlebih menumpuk dalam tubuh? Energi kalau berlebih dalam tubuh, dia bakal jadi lemak nggak sih? Tuh. Iya, jadi lemak terus bisa mungkin ya kalau lemaknya berlebih jadi gendut ya kitanya, ya lemaknya di mana-mana, entah di pipi, bisa ya? Iya, betul. Oke. Mbak Hana ada ini kan bisa ditarik gitu teman-teman juga. Ya, bisa ditarik kan? Nah, bisa. Itu adalah salah satu dari dampak kelebihan lemak dalam tubuh kita gitu. Dari salah satu yang bisa dari UPF. Itu namanya lemak di bawah kulit adalah lemak kesukutan. Yang bahaya itu Mbak Hana dan teman-teman adalah lemak visceral. Lemak yang ada di sekitar organ, di sekitar jantung, paru-paru, hati, liver, empedu mungkin juga ya. Itu yang bahaya teman-teman, karena kalau aku analogi pakai selang, mau ya Mbak pakai selang nih. Teman-teman bayangin selang. Mbak Hana juga bayangin ada selang. Ya, ada selang nih. Ya, kerannya di sini, tapi tanamannya ada di sini. Iya. Kita harus pakai selang dong ya. Iya, betul. Kalau mau bisa ke atas, mau nyiram tanaman di atas. Soalnya tanamannya udah dipaku kan. Nah, Mbak Hana kalau pakai selang pernah kan ada bolongannya tuh, pernah di kayak gini nggak? Pernah iya kan? Ya biar kenceng. Biar kenceng kan? Nah, oke, gitu. Terus kalau misalkan selangnya dicopot, apakah bisa nyampe ke tanaman? Oh ya enggak dong, kalau selangnya dicopot dia ke bawah airnya kan? Iya, betul. Dari kerannya. Nah, itu selangnya itu kita analogikan sebagai pembuluh darah ya teman-teman. Dan keran ini adalah jantung untuk memompa darah. Sementara tanaman itu adalah otak. Ataupun organ lainnya lah ya, yang nggak bisa diubah-ubah tata letaknya. Selang itu ya teman-teman, fungsinya sel pembuluh darah itu kan, sel pembuluh darah merah ya, itu untuk mengantarkan O2, O2. Oksigen ke seluruh tubuh termasuk otak. Lemak yang menumpuk di visceral ya, di sekitar organ, itu juga bisa menempel di selangnya tersebut ya teman-teman. Ibaratnya kalau di selang tuh lumut lah, nah tapi kalau di pembuluh darah itu namanya lemak. Nah, lemak itu akan menumpuk sehingga ya selang gini lah, ini selang nih ya teman-teman. Ada sumbatan di sini, apakah selangnya bakal lancar? Enggak, mampet kan? Iya, mampet. Betul. Nah, bayangin kalau misalnya kita mau air di atas nih, tanaman di atas butuh air, sementara kita nggak bisa ngalirin air ke situ tanpa selang yang lancar. Iya. Nah, selang yang lancar itu gimana caranya? Kita hilangin lumut-lumutnya, atau enggak kita bagusin selangnya gitu loh. Nah, lemak yang menumpuk ini itu bisa menghambat air gitu tuh. Maksudnya adalah bisa menghambat darah sehingga darah
darahnya itu nggak berputar ke seluruh tubuh, termasuk ke otak gitu, ataupun ke daerah yang lain Yang gitu. lainnya, iya. Sementara kan O2 di sini itu berperan sebagai reparasi sel, regenerasi sel dan lain sebagainya. Gitu sehingga kita bisa terkena mungkin serangan jantung, Iya. terus stroke, hipertensi dan lain-lain. Itu dampak jangka panjangnya. Gitu. Oke. Mungkin sebelum aku lanjut nih Mas, takut melorot. Coba dijelasin dulu. Iya. Astagfirullahaladzim, Gak apa-apa. sorry. Iya. Takutnya sampai sini. Oh, ya, sampai sini ya? Iya, nanti nggak, malah penontonnya keganggu gitu kelihatannya. Aduh. Oke. Terlalu bersemangat soalnya. Ya semangat banget dong. Penonton juga harus semangat dengerin podcast kita. Oke, mungkin aku lanjut ya. Mungkin kalau lebih concern ke ibu dan balita gitu, dampaknya apa nih? Oh iya, tadi belum disinggung ya, Iya, dampak yang kecil ya, yang buat anak kecil buat ya. anak-anak sama Oh iya, aduh, my bad, sorry. Oke, buat yang anak kecil ya, teman-teman dan Bahana, itu dampak jangka jangka pendek. Iya. Dampak jangka pendek itu mungkin kelihatan enak ya, kayak anak itu kan susah makan, ya kan, ya nggak sih? Iya. Susah makan segala macam. Nah, terus kita kan orang tua tuh kayak udah pusing segala macam kan, kayak pusing mikirin hidup, pusing mikirin ekonomi segala macam. Ditambah ini anaknya nangis terus. Iya. Ini gimana ini caranya ini? Ya udahlah, biar simpel kita kasih UPF, Iya. mie instan, Iya. burger, pizza, fried chicken. Fried chicken sih pasti itu anak-anak mau beli chicken gitu ya biasanya. Tuh. Nah, itu jangka pendeknya yaitu anak-anak nggak rewel, terus anteng. Tapi kalau misalkan dibiarin terus dan terus menerus itu, misalkan ada satu waktu yang kita kayak udah sadar nih kalau UPF itu nggak boleh Iya. dan berbahaya kan bagi anak. Nah, apa yang terjadi kalau kita nggak ngasih itu ke anak? Biasanya anak itu kalau udah kenal sama UPF atau misal kayak ya olahan gitu, dia bakal tantrum sih, kayak Ya, ngamuk. ngereng-ngereng, iya ngamuk. Ngamuk. Iya. Pokoknya aku gak mau makan kalau gak dikasih ini, Iya. gitu. Pokoknya Mau kabur dari rumah gitu, iya nggak? enggak sampai segitu sih, Iya, masih mungkin. anak-anak. Nah, itu susah ya kalau udah kayak gitu ya teman-teman dan Bahana. Orang tua juga kayak udah capek duluan kan, ya udah akhirnya dikasih lagi sehingga itu menciptakan lingkaran setan. Iya. Iya, lingkaran gitu. Mau gak mau kita harus mutus salah satunya, entah gimana caranya gitu. Sehingga kalau misalkan gak diputus itu nanti akan ke dampak jangka panjang. Iya. Anak-anak yang ya bayangin aja sih Mbak Hana, anak-anak yang seharusnya dapat nutrisi dan gizi yang cukup, yang baik ya, seimbang untuk pertumbuhan dan perkembangannya, ini malah dikasih UPF yang gak ada gizinya. Iya. Sehingga anak-anak itu Pertumbuhannya jadi lambat. Iya. gitu. Akibat nutrisinya itu nggak sempurna gitu loh. Terus juga biasanya kecerdasannya juga jadi ya seharusnya kecerdasannya seperti ini tapi anaknya malah lambat. Ya, gitu. perkembangannya Ya, terganggu kan. perkembangannya, ya. Nah, gitu. Terus buat kedepannya juga anak-anak bakal bisa lebih susah untuk begitu dia remaja atau dewasa lebih susah untuk berhenti. Terus dia juga lebih gampang untuk obesitas gitu. Iya sih pasti obesitas yang lagi ini banget ya, banyak yang obesitas. Oke, mungkin setelah kita tahu dampak-dampaknya yang banyak tadi itu, dari Mas Dayan ada nggak tips buat mengurangi kita biar mengurangi konsumsi dari UBF ini? Mungkin dari segi kita yang umur 20 tahunan, terus ada juga dari anak-anak juga gimana nih caranya gitu. Oke. Pertama, yang tips pertama itu adalah kan yang harus dikonsern adalah anak-anak termasuk balita. Jadi tips ini berlaku bukan cuma buat ibu-ibu, tapi bapak-bapak yang ada di luar sana, karena saya juga nanti bakal jadi bapak-bapak. Itu berlaku juga. Jadi harus ada kerjasama antara dua pihak gitu loh. Terus yang kedua, kita harus tahu terlebih dahulu bahwasannya anak kecil itu mereka ya itu berperilaku berdasarkan apa yang mereka amati di sekitar lingkungannya, apalagi ke orang-orang yang sering dekat sama mereka gitu loh, ibu, bapak, kakek, nenek, paman, bibi, kakak, pokoknya yang sering dekat dengan mereka gitu loh. Nah, dengan pengetahuan tersebut, mau gak mau nih yang dekat dengan si anak itu harus untuk mengstop UPF
minimal biar nggak men-trigger si anak untuk tantrum mau makan UPF lagi itu. Terus yang ketiga mungkin ini bisa buat ibu yang berkarir juga ibu yang berkarir juga ya kan mungkin kayak sibuk segala macam, bapaknya juga sibuk berkarir. Nah itu bisa memakai yang namanya food preparation. Sebenarnya ini ranahnya ahli gizi ya, cuma aku cuma tahu sedikit ya, mungkin bisa share sedikit doang. Cemil, correct me if I'm wrong. Food preparation itu kayak kita menyiapkan makanan untuk beberapa hari ke depan. Maksudnya bukan udah dimasak terus dibiarin gitu beberapa hari ke depan, bukan, tapi menunya udah disiapin. Jadi sehingga waktu hari H itu kita tinggal masak gitu, bahan-bahannya juga udah disiapin. Misalkan menu dari pertama itu ada nasi, ayam kecap dengan sayur tumis, receh wortel lah, sayur wortel tumis. Nah itu paginya mungkin bisa dimasak dulu dalam porsi besar gitu, sehingga pagi, siang, dan malam itu gak harus masak lagi. Dan dimasukkannya ke chiller ya teman-teman, jangan ke freezer gitu. Beku nanti. Sehingga harus dipanasinnya bener-bener panas dan lama kan, sehingga nanti nutrisinya bisa hilang gitu. Apalagi ya, mungkin itu aja sih. Itu aja. Tapi kita belum ya? Iya, yang seusia yang seusia kita. Ya kontrol diri aja ya teman-teman. Emang UPF itu enak banget, susah untuk berhenti ya. Tapi kita harus pikir ke depannya gimana. Kita gak mau ngerepotin kan orang-orang di sekitar kita, ibu, bapak, saudara, teman, karena kita sakit kronis gitu, jantung dan lain-lain, gara-gara kita sering makan UPF. Tuh. Terus mungkin saran dari aku sendiri ya, itu jangan langsung stop banget yang benar-benar berhenti, tapi pelan-pelan aja. Karena kalau berdasarkan pengalamanku, aku pernah pernah ketagihan UPF, dan itu aku berhenti total selama 3 hari. Akhirnya aku craving balik lagi. Cheating day gitu ya? Enggak cheating day. Enggak cheating day. Emang craving bener-bener. Langsung berlebihan makannya gitu kan? Langsung berlebihan makannya gitu. Jadi pelan-pelan aja. Gitu. Udah mungkin segitu aja. Oke, mungkin sebenarnya simpel ya tipsnya. Cuman emang susah nih dilakuin karena kadang ya emang sibuk gitu. Apalagi kalau misal kita nih mahasiswa, kadang itu kita nggak sempet masak gitu, jadi ya adanya sosis, nugget kita goreng, tapi ya sebisa mungkin itu diminimalisir gitu, nggak langsung nggak makan gitu. Food prepare juga bisa buat mahasiswa sih sebenarnya. Kayak bumbu basahnya nih di blender dulu semua kalau ada ya, terus ya dimasukin kulkas gitu kan, tinggal misalkan pengen masak nasi goreng ya tinggal dituang gitu bumbunya. Itu simpel. Langsung, pokoknya langsung yang bisa dimasak lagi gitu ya. Oke, mungkin nih karena kita udah hampir selesai pembahasan kita kali ini. Gak kerasa ya? Iya, gak kerasa ya. Nih dari Mas Daya nih, ada nggak sih closing statement buat penonton? Oke, UPF boleh ya teman-teman. Asalkan kucingnya adalah dikontrol, jangan berlebihan. Untuk yang sekitar kita harus tahu sendiri gimana ngontrolnya. Tapi kalau untuk yang anak kecil, usahakan untuk para orang tua jangan terlebih dahulu ya. Ini bapak-bapak dan ibu-ibu semua. Mungkin itu aja. Oke. Aku mau ngucapin terima kasih buat Mas Dayan udah datang jadi narasumber di podcast hari ini. Gitu. Terima kasih juga Mbak Hana udah diundang. Terima kasih Mas Dayan. Oke, semoga kita bisa menerapkan ya. Saya bisa menerapkan, Mas Dayan bisa menerapkan, teman-teman yang menonton juga bisa menerapkan dengan apa yang sudah disampaikan dengan Mas Dayan. Oke, mungkin itu aja dari kita. See you on next podcast gitu. Saya Hana pamit undur diri. Dadah. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the